Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita pujikan pujian syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, waktunya kita lipat tangan. Saatnya untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami telah melakukan ibadah ini Tuhan, dan kiranya Engkau berkati, Engkau telah menyediakan waktu ini Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, Ya, aku mau cerita nih. oh cerita apa? Aku tuh kemarin habis sakit, tapi sekarang aku udah sembuh. Itu semua karena kasih Tuhan kepadamu. Wah, kebetulan. Mari kita pujikan lagu KASIH. Pakai gerakan ya. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Teman-teman tahu nggak sih, toko
gitu ya? Bener banget. Mari kita pujikan Zakheus orang pendek. Jangan lupa pakai gerakan ya. Oh Zakheus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. katanya, Hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita pujikan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Oke teman-teman, tiba saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang akan memberitakan dan berkati telinga untuk dengar-dengaran. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau tanya, siapa yang punya teman? Banyak ya yang punya teman ya. Ada teman sekolah, teman gereja, atau teman dekat rumah. Banyak teman ya. Nah sekarang kakak mau tanya lagi, lebih enak disukai teman atau tidak disukai teman? Lebih enak yang mana? Pasti lebih enak disukai teman ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus dan orang pendek. Tuhan Yesus ini orangnya suka menolong. Nah, karena itu banyak yang suka sama Tuhan Yesus. Kalau misalkan Tuhan Yesus melihat orang yang buta, nggak bisa melihat, nah Tuhan Yesus sembuhkan jadi bisa melihat. Atau kalau misalkan ada yang melihat Tuhan Yesus lihat orang yang lumpuh nggak bisa jalan, Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi Tuhan Yesus banyak menolong orang. Jadi akhirnya banyak yang suka. Dan akhirnya karena banyak yang suka, kemanapun Tuhan Yesus pergi, maka orang-orang itu banyak yang mau lihat Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus. Nah, ini pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke kota
kota Yeriko. Nah, pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, banyak orang yang keluar dari rumahnya mau lihat Tuhan Yesus. Semuanya banyak yang lihat. Nah, waktu semua orang lihat banyak yang keluar ini, bahkan ada beberapa yang ada yang ngikut. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, itu rombongannya banyak karena banyak yang ikut. Ada yang suka dengar ceritanya Tuhan Yesus, atau ada suka yang kepingin lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Jadi banyak. Jadi akhirnya Tuhan Yesus itu kalau yang sekarang itu jadi seperti kayak karnaval, jadi kayak pawai. Jadi banyak yang ikut Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu terkenal di mana-mana. Nah, pada saat itu ada orang pendek yang dia tinggal di kota itu, kota Yeriko ini. Siapa yang tahu namanya? Orang pendek. Nah, ada yang tahu ya? Sakius. Nah, Pak Sakius ini mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, dia juga kepingin lihat. Akhirnya dia juga keluar dan dia tuh mau lihat Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dia mau lihat, wah, ternyata yang di pinggir-pinggir itu sudah banyak orang. Jadi dia tuh mau intip Tuhan Yesus. Tapi ternyata karena dia orang yang pendek, dia nggak bisa kelihatan. Dia pikir-pikir cara, gimana caranya ya supaya aku ini bisa melihat Tuhan Yesus. Dia pikir-pikir cara, apa aku ini jinjit? Nggak bisa. Atau aku tuh pakai buku ditumpuk? Tetap nggak bisa. Akhirnya, wah, dia melihat, itu dia ada pohon. Akhirnya dia mau naik pohon itu supaya bisa ngelihat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat aja ya sama-sama ya videonya ya. Oke? Yuk kita lihat sama-sama videonya. Hai, namaku Sakius dan ini adalah Yeriko, tempat tinggalku. Apakah kau tahu aku bertemu dengan Yesus itu mengubah hidupku selamanya? Dan aku ingin menceritakannya pada semua orang. Sakius ini tinggal di sebuah kota bernama Yeriko. Pekerjaannya mengumpulkan uang dari orang-orang. Ia pemimpin dari semua pengumpul pajak. Nah, jadi ia memiliki uang yang banyak. Nah, uangnya banyak. Tapi Sakius bukan hanya mengambil yang seharusnya ia ambil, ia mengambil lebih dan menyimpannya untuk dirinya. Dan itu adalah mencuri dan itu salah. Nah, suatu hari Yesus berjalan melalui kota Yeriko. Hei, itu Yesus. Dia di sana. Ayo kita ikuti Yesus. Yesus melakukan banyak perbuatan ajaib dan Sakius ingin melihat Yesus. Sakius ingin melihat Yesus tapi ia punya masalah. Nah, badannya pendek, sangat pendek. Ia tidak bisa melihat di balik banyak orang sehingga ia tidak dapat melihat Yesus. Dan ini bukan cuma pertama kalinya. Ia punya masalah karena ia pendek. Nah, jadi sekarang dia cari cara nih. Gimana caranya supaya bisa melihat Yesus? Nah, dia harus membuat dirinya lebih tinggi. Nah, dia cari cara. Nah, sekarang ini cara-cara tidak berhasil. Akhirnya dia melihat, pikir apa ya? Ada sebuah pohon yang tinggi. Sepertinya ini bisa. Akhirnya dia naik pohon itu dan dia menunggu sampai Tuhan Yesus lewat di situ. Dan ternyata, hai Sakius. Tuhan Yesus mau manggil. Yesus tahu namaku. Mari turun. Aku ingin bersama denganmu di rumahmu. Sakius sangat gembira karena Yesus ingin menjadi temannya. Dia turun. Tapi banyak orang yang tidak suka. Mereka berpikir Yesus tidak seharusnya baik pada Sakius atau berbicara kepadanya. Sakius kan sudah melakukan banyak hal yang buruk. Yesus, benar engkau ingin datang ke rumahku? Iya, benar. Engkau pasti tidak serius. Ya, engkau pasti tidak serius. Iya, aku sangat serius, Sakius. Menurutku engkau keliru. Biar aku membantumu. Sakius ini banyak berbuat hal buruk.
Ia mencuri uangku dan mencuri uang kami semua, Yesus. Dengar Zakius, kau mungkin telah melakukan banyak hal buruk seperti mencuri, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Tuhan, apapun yang kau lakukan, itu sebabnya aku di sini karena Allah mencintaimu. Ya, aku mencintaimu. Nah, ini Zakius. Kenapa aku harus iri pada Zakius? Maksudku, aku selalu menuruti semua perintah yang harus dilakukan. Namun, Zakius mengambil uang lebih dari yang seharusnya. Kenapa ya Yesus kok ingin berkawan dengannya? Nah, aku minta maaf. Aku minta maaf, kau benar. Apa yang aku lakukan salah. Tapi aku akan mengembalikan apa yang telah aku ambil. Jika aku mengambil 1 koin lebih dari siapapun, aku akan kembalikan 4 koin. Dan aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk diberikan pada orang yang membutuhkan. Jadi begitu, ia ingin menjadi baik dan ia dibiarkan saja. Bagaimana dengan masa lalunya? Bagaimana dengan semua yang telah ia lakukan? Kau tahu, ia benar, aku sangat buruk Tuhan. Mungkin kau harus mencari orang lain yang lebih membutuhkan perhatianmu. Allah Bapa mengutusku untuk mencari yang tersesat. Semua orang, ya semua orang. Tapi bukan aku kan, aku datang untuk semua orang. Semua orang kecuali aku, Yesus. Tidak, aku datang untukmu Zakius. Orang-orang ini tidak menentukan berharganya dirimu. Dan kau juga Tuhan. Tidak, kamu penting untuk Allah dan juga untukku. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini karena engkau juga keturunan dari Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Sekarang ayo pergi ke rumahmu. Apa kau punya makanan? Ya, aku punya. Dan aku punya banyak orang yang ingin kau temui. Tidak berarti apa yang telah Zakius lakukan. Yesus mengasihinya dan ia ingin menjadi teman. Nah, sudah lihat ya videonya ya. Nah, buat yang sudah bisa baca Alkitab, boleh dibuka di Lukas 19 ayat 1-10. Jadi itu adalah cerita tentang Zakius. Nah, sekarang apa yang terjadi? Setelah kita lihat videonya sama-sama, apa yang terjadi setelah Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, Zakius ternyata berubah. Dia jadi baik. Dia sekarang yang dulunya itu dia tidak disukai orang karena dia itu mementingkan diri sendiri. Maksudnya mementingkan diri sendiri itu apa? Mementingkan diri sendiri itu misalnya ada orang yang kedinginan, dia nggak mau bantu. Atau ada orang yang kelaparan, dia juga nggak mau kasih makanan atau nggak mau bantu juga. Jadi atau juga Zakius ini karena dia ini pemungut pajak, jadi dia itu kalau ada kesempatan untuk ngambil uangnya orang, nipu uangnya orang, dia ambil kesempatan itu. Jadi akhirnya banyak yang nggak suka sama Zakius ini. Nah, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata apa? Zakius berubah. Dia akhirnya bagaimana? Akhirnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, sekarang saya mau uang yang sudah saya ambil dari orang-orang ini akan saya kembalikan. Nah, jadi baik ya. Nah, jadi dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa tidak selamanya kalau misalkan kita ini teman kita ini ada yang nakal, berarti dia seterusnya jadi anak yang nakal, itu belum tentu. Atau misalkan ada orang yang jahat sama ada orang yang jahat, itu juga belum tentu dia selama-lamanya akan jadi jahat, itu belum tentu. Semuanya itu bisa berubah ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika sungguh-sungguh minta sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan, aku mau berubah, gitu ya. Jadi dan jawaban Tuhan Yesus adalah aku mengasihimu, gitu. Jadi makanya itu buat adik-adik yang juga buat kesalahan atau misalkan berbuat nakal, nggak apa-apa. Adik-adik bisa berdoa, bertemu dengan Tuhan dan minta pengampunan sama Tuhan. Maka nanti Tuhan akan mengampuni dan kita bisa berubah menjadi anak yang lebih baik.
sekarang adik-adik siapa yang mau untuk kita menjadi seperti Sakius yang bertemu dengan Tuhan? Nah, sekarang kita angkat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mengampuni kami ketika kami berbuat hal-hal yang tidak benar. Kami mau berubah dan menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Lukas 7 ayat 48. Tadi Lukas 7 ayat 48. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Nah, sekarang untuk aktivitas kita simpel aja. Kita siapkan kertas, kemudian kita bisa langsung pakai kertas lipat, kita gambar pohon seperti ini, dan juga kertas warna hijau. Nah, yang kakak dibentuk seperti ini, tapi kalau mau dibentuk kotak-kotak juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah, tambah satu lagi gambar orang. Kalau sudah, ini nanti ditempelkan. Nah, yang ini boleh dibuat banyak kan, nanti ditempel-tempelkan ya. Terus sama nanti dikasih orang. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini jadinya seperti ini. Ini Sakiusnya naik pohon. Nah, ini punya kakak, ini dikasih benang. Jadi ini bisa ditarik. Sakiusnya naik pohon. Teng. Nah, Sakiusnya di pohon. Oke? Ya, jadi sekian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah teman-teman, kita sudah bersorak-sorai, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita menutup ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu dan berkati juga guru-guru yang telah menyampaikan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya